Halo, selamat pagi. Selamat datang di podcast perdana kami. Nama saya Putu Yumi Antari. Saya di sini merupakan host dari podcast Voice of Adiaksa yang merupakan bentuk baru dari program Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Badung. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Pak? Ya, makasih Mbak Putu Yumi ya, Ya. dari host untuk Adiaksa. Voice of Voice of Adiaksa, Adiaksa ya. podcast Voice Oke. of Adiaksa. Jadi saya terima kasih sudah diundang dari KPU Kabupaten Badung. Saya selaku ketuanya, nama asli saya berdasarkan KTP dan akte itu Oh, ada nama palsu ya, Pak, Iwayan Semara Cipto itu Oke. nama ininya. Oh, ya. Kemudian biasa dipanggil Kayun sih gitu. Kayun, Pak Kayun. Oh, Ya, jadi itu pemberian orang tua. Oke. Kalau Kayun itu artinya mau gitu. mau. Ya, jadi Biasanya ke di sini siapa panggil mau. siapa nih anaknya nih? Pak Kayun atau Pak Semara? Boleh, Kayun Semaro boleh, Oh, gitu. Pak Kayun boleh. Pak Kayun aja ya, lebih enak ya, biar lebih deket lah ya. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan ngebahas terkait tentang pilkada serentak yang akan dilakukan 23 September 2020 tahun ini. Benar Pak, 23 September ya Pak? Iya, iya. Oke, nah langsung aja sih, mumpung saya lagi bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Badung. Nah, gimana nih persiapan KPU wilayah Badung menghadapi pilkada serentak tahun 2020 ini Pak? Ya, untuk di Bali kebetulan memang ada satu kota untuk Denpasar dan 5 kabupaten yang lainnya, Badung, Tabanan, kemudian Jembrane, kemudian Bangli dan terakhir Karangasem. Jadi yang secara serentak nanti di 23 September 2020 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kita sendiri di Badung sampai kemarin prosesnya sudah berjalan. Dari proses NPHD-nya untuk naskah hibahnya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Badung sebesar 29,2 miliar. Nah, dari dana ini kita lakukan untuk membiayai semua tahapan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Badung secara serentak ini. Baik, berarti dana segitu tuh dibagi untuk semua kabupaten apa khusus Badung sendiri? Masing-masing kabupaten kota itu mengajukan anggaran biayanya dan Oke. khusus untuk Badung itu jumlah totalnya yang kami terima adalah 29,2 miliar. 29,2 Ya, miliar. dan tahapan ini sudah kita lakukan dengan penandatanganan NPHD per tanggal 1 Oktober 2019. Kemudian termin pencairan juga sudah di termin kedua kemarin juga sudah per tanggal 20 Januari itu 22 miliar sehingga sisanya nanti itu akan kita kelola berdasarkan tahapan yang ada. Baik, jadi segi dana berarti sudah oke ya Pak ya? Ya, Astungkaro aman lah. Oke, Astungara aman. Aman. Nah, untuk kesiapan keseluruhannya itu sudah kira-kira sudah berapa persen menjelang 6 bulan lagi pilkada 2020 ini? Kalau mengacu dari tahapan dan kebetulan memang keluar peraturan KPU tentang tahapan perubahannya baru beberapa hari yang lalu lagi nomor 2 tahun 2020 tentang PKPU 15 dan 16 perubahan tentang tahapan ini. Ini kita sudah menginjak pada tahap perekrutan badan ad hoc. Jadi kemarin perekrutan badan ad hoc untuk tingkat kecamatan sudah kita lantik per tanggal 27 Februari 2020. Sekarang ini adalah proses perekrutan badan ad hoc di tingkat desa yang disebut sebagai PPS yaitu Panitia Pemungutan Suara. Nah, bagi masyarakat khususnya Kabupaten Badung yang ingin mewujudkan penyelenggara yang berkualitas itu kita meminta tanggapan-tanggapannya. Jadi per hari kemarin per tanggal 8 kita umumkan ke masyarakat, kita tempel pengumuman di kantor-kantor desa dan juga laman websitenya kita. Itu masyarakat bisa mencermati nama-nama dari calon anggota panitia pemungutan suara yang kita luluskan. Oke. Nanti di masing-masing desa akan direkrut hanya 3 orang saja. Nah, dari inilah kami sangat berharap bantuan dari masyarakat bahwa siapapun nama-nama calonnya itu diinventaris. Mungkin ada yang terlibat di partai politik karena ini tidak boleh. Oh, berarti harus netral intinya. Betul-betul harus netral. Jadi salah satu syarat mendasar dia tidak boleh memiliki kartu anggota partai politik ataupun juga terlibat dalam tim kampanye yang dibuktikan dengan adanya SK. Nah, ini yang kami sangat berharap dari masyarakat Badung khususnya untuk membantu kami dalam rangka memunculkan sosok-sosok atau calon-calon panitia pemungutan suara yang berintegritas. Oke, baik. Mungkin bisa dikatakan sudah 70% mungkin Pak, bisa. Kalau tahapan ini bisa dibilang baru berapa ya 50%-nya lah. Oh, masih 50%-nya. Ya, karena tahapan berikutnya yang memang menjadi penting adalah itu tahap proses pendaftaran calon.
Nah, pendaftaran calon itu baru dilakukan di bulan Juni. Juni. Bulan Juni tepatnya tanggal 19 sampai 21 Juni yang ada perubahan. Kemarin seharusnya dari tanggal 16 sampai 18 Juni, kemudian sekarang dengan adanya PKPU nomor 2 perubahan tentang jadwal itu menjadi tanggal 19 sampai 21 Juni 2020 untuk pendaftaran calonnya. Pendaftaran calon. Ya. Baik, sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang jumlah pemilih mungkin ya. Nah, sejauh ini sampai sekarang ini ada berapa banyak nih jumlah pemilih yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Badung sendiri? Kalau berkaitan dengan data pemilih, jadi kita masih mengacu pada daftar pemilih tetap yang lama, yaitu pemilu 2019. Jadi jumlahnya 384.609, 384.609 pemilih. Nah, dari data ini memang kita kemudian olah menjadi data awal yang disebut sebagai daftar pemilih sementara atau istilahnya DPS. Nah, dari DPS ini dilakukan proses pemutaran data pemilih. Jadi dilakukan per mulai bulan Maret ini. Dibentuklah yang namanya PPDP, yaitu petugas pemutaran data pemilih. Nah, per bulan Februari kemarin, pada tanggal 24 Februari, kita kebetulan sudah menerima yang namanya DP4, daftar pemilih penduduk potensial, itu sebesar 379.817. Nah, ini yang kita terima dari pusat yang harus kita coba kombinasikan kembali. Apakah ada yang meninggal, ada yang pindah keluar karena menikah, atau ada pemilih baru atau penduduk baru dari yang menikah ke Badung atau pindah domisili juga. Ini harus kita inventaris. Jadi prosesnya kita lakukan mulai bulan Maret dan April ini. Berarti 2 bulan ini membahas apa maksudnya proses tentang pemutahiran data pemilihnya. Pemutahiran data pemilih. Berarti akan ada peningkatan ya dari tahun lalu ya? Bisa peningkatan, bisa pengurangan. Mungkin ada yang meninggal atau yang lain sebagainya. Ya, yang jelas dari data 384.609 kemarin itu pasti berkurang karena yang kemarin ikut pemilu itu kan semua. Jadi semua dari yang luar Badung pun boleh. Tetapi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Badung ini hanya yang ber-KTP Badung saja. Oke, benar sekali. Nah, saya ingin bertanya nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast kita, bagaimana sih cara memastikan kita itu sudah terdaftar apa belum gitu? Kan kemarin-kemarin kalau misalnya kita sebagai pemilih dapat kartu pemilih itu ya Pak ya. Nah, selain itu ada nggak sih cara untuk kita memastikan bahwa kita tuh udah terdaftar sebagai pemilih? Nah, memang syarat untuk menjadi pemilih itu kan satu, dia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Jadi minimal berusia 17 tahun pada tanggal 23 September 2020, kemudian pernah menikah atau sudah menikah, kemudian yang terpenting adalah terekam pada KTP elektronik. Nah, terekam ini yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Dan kemudian dia adalah warga Badung. Nah, kemudian yang Mbak Putu Yumi tadi sampaikan berkaitan dengan prasyarat itu, sekarang ini kan kita sudah mendapatkan database awal data pemilih. Nah, ini yang kemudian nanti kita di Kabupaten Badung kami mencoba membuat terobosan. Jadi supaya masyarakat itu lebih pasti lagi bagaimana mereka sudah terdaftar apa enggak nih. Kami akan membuatkan yang namanya kupon pemilih. Kupon jadi pemilih. Bentuknya kupon. Ya, jadi nanti setiap warga Kabupaten Badung yang memang sudah berhak memilih, kita masukkan dalam daftar dan kita berikan semacam kupon pemilih. Jadi selamat Bapak Ibu atas nama ini sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS di mana. Itu apa bedanya dengan kartu pemilih itu? Nah, kartu pemilih ini kan adalah kartu pemilih yang dibawa, yang disebut sebagai C6 ya, yang dibawa pada saat hari H. Nah, dibawa pada hari H. Tapi ini kupon pemilih ini lebih awal sebagai data awal. Kalau seandainya masih ada yang ternyata tidak ada yang dapat nih dalam satu keluarga. Ada satu orang yang tidak dapat, maka bisa dipastikan yang bersangkutan belum terdaftar sebagai pemilih. Jadi walaupun dia usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah, tetapi harus ada mekanisme yang disebut sebagai proses pendaftaran pemilih. Berarti kalau misalnya kita ke TPS terus kita lupa bawa kartu pemilih, bawa kupon itu bisa nggak Pak? Bisa. Jadi syarat untuk bisa mencoblos di TPS itu satu, dia terdaftar pada DPT, jadi daftar pemilih tetap yang ditempel pada masing-masing TPS. Yang kedua adalah dia adalah warga Badung yang memang tinggal di area itu. Kemudian dibuktikan dengan kepemilikan KTP-nya. Nah, kalau seandainya, nah ini banyak memang yang masyarakat kita sampai pemilu 2019 kemarin masih berpikiran ketika mereka diberikan C6, mereka lupa bahwa C6-nya itu tertinggal. Nah, itu, mereka menganggap dirinya, wah saya enggak bisa memilih nih, karena saya tidak bawa C6 atau C6 saya hilang. Nah, itu salah.
Jadi selama mereka sudah terdaftar pada di DPT, itu itu sudah. Oke. Jadi tinggal datang ke TPS, memang benar namanya ada di sana, tinggal tunjuk aja. Oke. Oh, nomor urut saya ini, maka wajib petugas KPPS itu yang bertugas di TPS memberikan surat suara. Baik. Nah, selain dengan kupon, selain kartu pemilih, bisa nggak kita maksudnya mencari bahwa kita tuh sudah terdaftar di website atau medsos melalui itu, bisa nggak? Bisa. Jadi memang kami dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang ini, kita akan munculkan nanti di website. Plus dari tim kami itu sudah membuat yang namanya aplikasi SIPO, Sistem Informasi Pendataan Pemilih Online. Namanya SIPO, ya. Sistem Informasi Informasi Pendaftaran Pemilih Online. Pemilih online. Okay. Jadi nanti ketika kita launching ini di bulan April, masyarakat Badung bisa langsung mengetik nomor NIK-nya. Jadi nomor NIK yang tertera pada KTP-nya di HP. Yeah. Kemudian langsung hubungkan dengan website kami. Oh, bisa di-download lewat HP ya? Bisa. Jadi keren, bisa ketahuan dia sudah terdaftar apa enggak. Kalau sudah terdaftar di TPS mana. Udah langsung kelihatan kita langsung bisa milih di TPS mana. Betul. Okay. Jadi sekarang ini kita sedang mengkaji, melakukan kerjasama untuk melakukan pembuatan titik koordinat. Di TPS itu kan kadang-kadang misalnya kan di Kuta Selatan terutama yang daerah-daerah urban ini, itu pemilihnya mungkin karena bekerja dan lain sebagainya, di mana nih TPS saya, mungkin begitu. Nah, dengan ada titik koordinat, sekarang memanfaatkan aplikasi itu bisa. Oke. Berarti lebih gampang ya. Betul. Dengan teknologi dari HP pun kita bisa. Betul. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya apa nih program yang dilakukan KPU Badung untuk meningkatkan jumlah pemilih? Ada nggak Pak program-programnya? Program kita tentu yang paling mendasar adalah karena kami selaku penyelenggara fungsinya adalah mengkolek data. Nah, data ini adanya di mana? Di Disdukcapil. Nah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini kita yang harus berkoordinasi. Jadi ada satu proses di Disdukcapil, yang kedua adalah dengan adanya penyelenggara di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Nah, makanya di tingkat desa ini yang sedang kita rekrut sekarang ini akan memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam rangka proses pemutiran data pemilih berkelanjutan namanya. Nah, ketika ada pemilih-pemilih yang tercecer atau belum terdaftar, inilah tugasnya nanti yang ada proses pembentukan PPDP yang kami sebutkan tadi, petugas pemutiran data pemilih, itu di bulan Maret mulai bertugas selama 1 bulan. Itu biasanya yang direkrut adalah kepala-kepala lingkungan, kalian adat, kalian banyak, betul, karena mereka juga sudah punya database-nya. Nah, di Badung ini setelah kami koordinasi dengan Disdukcapil dan koordinasi dengan pihak kepala desa dan lurah, ternyata di masing-masing kantor desa itu sudah ada aplikasinya juga. Jadi ini sudah bagus ya di Badung, tinggal kita membenahi saja data-data yang memang kadang-kadang kan begini. Nah, di Badung ini syukurnya adalah 5 tahun terakhir ini ketika ada orang yang meninggal itu santunannya kan lumayan sampai 10 juta. Iya, khusus di Badung ya ada khusus di Badung. Nah, artinya ini sebenarnya berdampak kepada proses pemutaran data pemilih. Ketika ada orang meninggal, ketika tidak diurus prosesnya dan tidak keluar akte kematiannya, nama si penduduk ini akan tidak bisa dihapus. Nah, proses penghapusan ini hanya dilakukan di pusat saja. Tidak bisa dilakukan di Badung. Nah, sehingga apa? Akibatnya setiap pemilihan dia namanya akan terus muncul. Masih muncul ya, berarti. Kalau istilah di Bali ini kan masyarakat Bali itu kalau sudah melinggih di R3, jadi di Rongtelu itu itu sudah disemayamkan, begitu sudah meninggal, itu akan terus muncul dia. Nah, cuman masalahnya sekarang apakah dia ngurus akte tersebut atau enggak gitu kan, Pak? Ini memang ya kita bersyukur dengan kebijakan pemerintah di Kabupaten Badung ya. Mudah-mudahan memang masyarakatnya mengurus proses akte kematian ini, karena kalau tidak ada akte kematian, proses penghapusan nama yang bersangkutan tidak akan bisa. Itu menjadi database nasional ya. Mungkin bisa dibicarakan lebih ini lagi ke lingkungan-lingkungan ke kepala desa Perbekel kayak gitu, diinfokan lagi biar daftar pemilihnya itu jelas gitu. Yang sudah meninggal silakan diurus akte kematiannya, kan seperti itu nih Pak. Betul. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih cara memastikan Pak supaya semua masyarakat mendapatkan hak pilihnya dia? Untuk memastikan bagaimana masyarakat mendapatkan hak pilihnya, tentu ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, makanya penting kita membuka tadi ruang untuk pertama ada yang namanya pemilih aktif. Jadi masyarakat sendiri harus memang aktif dia. Ketika setiap tahapan ini per bulan Maret
kemudian April hingga bulan Juni ini kita akan umumkan di masing-masing kantor desa itu semua daftar-daftar pemilih sementara. Nah, masyarakat Badung khususnya kami sangat mohon bantuannya untuk datang ke kantor-kantor desa, pastikan. Jadi sudah ditempel pengumumannya ini, pastikan apakah nama Bapak Ibu atau saudara-saudara sudah ada di sana. Kalau tidak, segera laporkan. Itu kapan tuh ditempelnya tuh untuk Di bulan DPT? April. Di bulan April Betul. sudah. Nah, Ya. berarti buat masyarakat Badung dilihat, diteliti dulu apakah sudah ada belum namanya di situ. Ya. Kalau belum ada silakan bisa Betul. melaporkan. Jadi kan ini namanya daftar pemilih sementara. Kita sangat berharap masyarakat Badung ini sudah lebih aktif lah, lebih aktif. Apakah juga bisa melihat websitenya Iya. kami? Oh, juga dari website juga bisa. Betul. Jadi kami Baik. akan umumkan nanti juga nama-nama per desa, per kecamatan, apalagi per desa ya. Udah bisa ketahuan ini. Gitu. Nah, itu kalau boleh tahu dari website itu bisa nggak kita lihat melaporkan langsung? Oh Pak, ini belum ada nggak itu kolom untuk pelaporan Oh iya, seperti itu? bisa langsung. Jadi lewat ketika website. masyarakat setelah dicek nomor NIK-nya ya, dimasukkan nomor NIK-nya, setelah dicek, oh belum ada namanya. belum terdaftar gitu langsung misalnya. bisa dimasukkan mendaftarkan dirinya. Via website itu via langsung website bisa? itu, Oke. kemudian di dokumen pendukungnya mohon dibantu berupa apa? KTP, KK. Jadi jangan sampai memasukkan data palsu. Oke. Nah ini yang memang kita sangat butuh peranan dari masyarakat juga ketika mereka memang benar-benar ingin. Nah ini kan tadi adalah bagaimana memastikan supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya. pilihnya dia. Pastikan dulu harus terdaftar sebagai pemilih. Nah bagaimana memastikan diri supaya terdaftar sebagai pemilih? Cari informasinya. Kemudian begitu ada pengumuman, tolong pastikan nama Bapak Ibu ada di sana. Sehingga masyarakat Badung kami sangat berharap tolong rajin-rajin untuk cek website kami, kemudian apakah itu juga medsos kami, IG kami, Facebook kami, kemudian juga pengumuman-pengumuman yang ditempelkan di masing-masing kantor desa atau kelurahan se-Badung. Gitu. Berarti buat masyarakat Badung semuanya bulan April sudah mulai tuh ditempelkan nama-nama daftar yang punya hak pilih, dan kalau misalnya memang belum ada di situ bisa lapor ke perbekal atau kepala desanya. Betul. Bisa via website juga ya, bisa Website, langsung ya. lapor ke situ, dan IG juga ada Pak. Juga kalau ada. boleh tahu IG-nya apa ya Pak ya? Kalau KPU untuk Badung. KPU Badung. Ya. Dan ada medsos lain lagi selain itu? Facebook ada. Facebook dan Ya, Twitter. Oke, baik. Ada. Oke. Nah di samping sebenarnya bukan kepala desanya ya, kalau memang kita kan ini sedang perekrutan panitia pemungutan suara yang ada di tingkat desa. Iya. Nah memang ada petugas kami di tingkat desa namanya PPS. Ya jadi tidak perlu Baik. lagi ke kantor ke perbekalnya langsung. Perbekalnya Nah, nggak kasihan usah. juga karena Oh, ini iya, kan udah. urusan administrasi banyak. Khusus kepemiluan ini ada yang namanya PPS ini. Oke. Ya ini sudah akan kita lantik nanti per tanggal 20 Maret. Nah 20 Baik. Maret ini akan kita lantik sehingga nanti per bulan April sudah bisa kalau ada tanggapan-tanggapan dari Berarti masyarakat. gitu. petugas itu udah langsung standby dari Maret Betul, ini sudah betul. ada di sana. Dan adanya di kantor desa. Di kantor desa, baik. Nah, mengingat pengalaman Pilkada 2019 kemarin, nah apa aja sih permasalahan-permasalahan yang timbul selama Pilkada dari kemarin-kemarin itu, pengalaman yang kemarin itu Pak? Yang Pemilu memang harus, 2019? ya, diwaspadain untuk pemilu tahun ini, Oke. 2020 ini. Kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, nah kita kan kebetulan kita lihat data grafiknya. Kalau pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Badung dari tahun 2005, 2010 dan 2015 ini memang agak sedikit unik. Trennya menurun. Nah, satu tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung dari 2005 itu 82%, 2010 dia 78%. Nah, yang sekarang ini dia menjadi 68%. 68%. Ya, jadi turun sekali. Nah, sedikit berbeda kondisi ini kalau kita bandingkan Pilkada atau pemilihan bupati 2015 yang hanya partisipasinya 68%, kemarin pada saat pemilu 2019 itu kita melonjak tajam tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 87,22%. Nah, artinya kami berkeyakinan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun itu 2015 sampai 2019 ini ada proses peningkatan kesadaran masyarakat Badung untuk berpolitik. Dalam artian berpolitik menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang kami sadari sehingga tantangan yang kita hadapi ke depan adalah bagaimana kita membuat bentuk-bentuk sosialisasi yang beragam, menyentuh beberapa segmen yang ada. Nah, salah satunya ini yang menarik apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Badung ini kan dengan melalui podcast seperti ini disebarkan ke media-media, khususnya media-media online, medsos yang ada. Ini langsung menyebar, bisa di-tag dari sisi usia, areanya. Kan ini bagi kami terobosan yang luar biasa dilakukan oleh apa istilahnya tadi?
Voice of Voice Adiaksa. of Adiaksa. Voice of Adiaksanya. Nah, kami sepertinya program- terinspirasi ya. untuk meniru ini. Senang sekali kalau Ya. seperti itu kita Karena menjadi kebetulan kami inspirasi. juga punya sudah punya studio mini. Oke. Kami namanya sudah memiliki program orasi, jadi obrolan demokrasi. Jadi kami mengundang beberapa tokoh-tokoh anak-anak muda, kemudian pelajar juga. Kita lakukan rekaman di studio mininya kita. Nah, ini hampir mirip sebenarnya. Oke. Jadi hal-hal seperti ini sangat menginspirasi kami. Baik. Jadi dengan pola-pola beginilah kami berharap sosialisasi dan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung pada tanggal 23 September 2020 mendatang, kami minimalnya targetnya adalah 85% itu bisa tercapai. Baik, berarti selama ini permasalahannya cuma terkait masalah pemilihnya saja untuk peningkatan jumlah pemilih begitu ya Pak, Lebih ya? banyak di sana sebenarnya. Oke. Nggih. Nah, untuk hal tersebut, nah bagaimana sih cara mencegahnya gitu selain misalnya tadi untuk mensosialisasikannya di masyarakat dengan mungkin membuat podcast seperti kami. Nah, selain itu ada nggak sih cara mencegahnya biar permasalahan itu bisa diminimalisir untuk pilkada besok ini, Pak? Ya, inventaris yang kami sudah lakukan namanya daftar inventaris masalah itu berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih. Kita sudah akan melakukan kerjasama atau MOU dengan PHRI. Jadi PHRI berkaitan dengan ya khususnya di Badung ini kan terkenal dengan industri pariwisatanya. Nah, ketika orang bekerja di hotel, di restoran itu mungkin lebih memilih untuk bekerja dibandingkan datang ke TPS-nya karena pas tamunya sedang datang nggak bisa ditinggalkan nggak bisa gitu. ditinggal. Nah, inilah yang sedang kita himbau supaya apa? Dari pemilik-pemilik hotel, restoran yang ada itu memberikan ruang. Jadi dari tempat-tempat TPS yang ada di sekitar hotel restoran itu diberikan kesempatan kepada karyawannya untuk izin dulu. Baik. Dari jam 12 sampai jam 1 untuk menggunakan hak pilihnya. Berarti itu bersurat ya KPU resmi ke Ya, kita melakukan perusahaan-perusahaan MOU, seperti betul. MOU Ya, dalam bentuk MOU. dan bersurat juga. Oke. Nah, kemudian juga dengan komunitas-komunitas kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik. Organisasi-organisasi masyarakat, Karang Taruna, ini juga komunitas-komunitas gitu. Oke, baik, upayanya berarti udah banyak banget ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar nih untuk pilkada besok. setungkaro lah, Sesuai setungkaro. dengan target ya. Ya. Nah, baik, apabila dilihat dari tahun 2019 kemarin ada nggak sih permasalahan-permasalahan pilkada yang sudah mengarah ke pidana permasalahan tersebut? Di tahun 2015 pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Badung kita sempat ada yang namanya coblosan ulang. Coblosan ulang Ya, pemungutan suara ulang. Itu Jadi, ada? Itu ada. di Badung. Di Badung. Nah, sempat terjadi. Kemudian ada juga di 2014, pemilu 2014 itu ada pemilih yang menggunakan identitas orang lain. Nah, itu kena juga dari Bawaslu-nya. Ada 6 orang waktu itu. Ada itu. Ada, diketemukan memang. Jadi ada saja yang memang memanfaatkan situasi itu, apakah karena kepentingan mereka datang ke TPS menggunakan C6 orang lain gitu. Nah, tapi- setelah dicek nama yang bersangkutan memang ada, tapi setelah diminta KTP-nya kok beda. Gitu. Beda. Ya. Berarti dia sebelumnya memang sudah nyoblos lagi gitu. Kemungkinan seperti itu. Nah, untungnya sebelum dilakukan pencoblosan ini dapat nih. Oke. Ya, jadi kan mereka harus ngantri dulu nih, harus daftar dulu, menyerahkan C6-nya dan juga KTP-nya. Nah, setelah dicek, loh kok bisa Bapak ini gitu. Ya kadang dulu sebelum EKTP kan kita bisa buat 2 KTP yang kayak gitu kan Iya. bahaya sekali. Kalau sekarang Betul, udah betul. EKTP kan satu aja dimanapun Iya. kita berada tetap nggak bisa buat lagi gitu. Iya. Kalau udah di Bali ya di Badung aja, di Denpasar udah nggak bisa kan gitu nih Betul, Pak. Ya. betul. Baik. Nah terkait dengan pengumuman bakal calon nih Pak untuk di sini kan bupati dan wakil bupati itu kapan ya Pak di pengumumannya itu dan resminya kapan sih kita boleh campaign atau kampanye buat calon yang akan kita jagokan tahun ini? Oke, kalau mengacu dari tahapan yang ada, itu proses pendaftaran untuk pasangan calon adalah dari tanggal 19 Juni sampai 21 Juni. Oke, 19. Nah, kemudian proses pendaftaran ini harus dilakukan verifikasi kembali, kemudian ditetapkan sebagai calon itu per tanggal 8 Juli. Berarti 8 Juli sudah penetapan. Sudah ada penetapan pasangan Baik. calon, kemudian per tanggal 9-nya besoknya itu ada pengundian nomor urut. Kemudian jeda sehari tanggal 10, tanggal 11 Julinya itu mulai masa kampanye sampai tanggal 19 September 2020. Berarti mulai dari 9 Juli itu sudah ada pengumuman bakal calon yang akan maju di Pilkada 2020 Betul, ya, Kabupaten karena Badung. penetapannya kan tanggal 8 Juli. Oke. Penetapan tanggal 8 Juli, Resminya tuh pengundian 9 Juli. urutnya 9 Juli. Pengundiannya 9 Ya, Juli. jadi sudah bisa langsung diumumkan atas nama pasangan calon ini nomor urut sekian Baik. gitu. Oke deh. Nah,
ada nggak sih Pak contoh-contoh unik kampanye yang sebenarnya menyimpang tapi mereka tetap lakukan gitu? Kalau kampanye unik atau menyimpang mungkin itu ranahnya di teman-teman Bawaslu ya, lebih Bawaslu banyaknya karena mereka melakukan pengawasan dari sisi itu. Kalau kami hanya berkaitan dengan fasilitasi saja. Jadi contoh kayak pemilu 2019 kemarin, kami wajib mencetakkan baliho. Jadi kemudian ada namanya APK, yaitu alat peraga kampanye. Jadi masing-masing partai politik kami yang mencetakkan. Jadi sampai begitu fasilitasi KPU untuk membiayai bahan-bahan kampanye. Ya, termasuk untuk pemilihan kepala daerah ini. Kami mencetakkan brosur per KK itu ada, kemudian juga spanduknya dan juga balihonya. Nah, ini juga kita sudah atur dia. Jadi bentuk fasilitasi terhadap alat peraga kampanye dalam rangka sosialisasi dan kampanye dari masing-masing pasangan Ya, calon. berarti KPU di sini hanya untuk sebatas fasilitator aja Betul, ya. betul. Baik itu baliho atau peraga kampanye yang lainnya, itu semua difasilitasi oleh Difasilitasi oleh KPU. Tapi kalau misalnya emang bakal calon itu ini sendiri kan nggak masalah juga Pak? Nggak masalah juga, itu memang diatur juga apa-apa yang diperbolehkan untuk dicetak oleh masing-masing pasangan calon dalam rangka kampanyenya. Ini sudah diatur juga. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih tips-tips buat kita sebagai pemilih untuk menghadapi pilkada di 2020-23 September ini? Ya, tips-tipsnya sebagai pemilih satu, pastikan diri sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pastikan bahwa sudah terekam KTP elektronik. Nah, jadi jangan sampai walaupun usianya sudah 17 tahun lebih, tapi karena tidak melakukan pengurusan administrasi, tidak direkam KTP elektronik, itu tidak bisa juga. Nah, yang ketiga adalah begitu sudah memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Sipil, maka pastikan bahwa nama Bapak, Ibu, atau saudara-saudara itu tercatat dalam daftar pemilih tetap. Nah, jadi proses pemutaran daftar pemilih ini nanti di DPT itulah ujung tombak dan finalisasi. Ketika sudah muncul di sana, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih. Dan yang terakhir adalah datang ke TPS dengan membawa nanti surat panggilan atau yang namanya C6 plus dengan identitas diri atau KTP juga. Nah, pasti sudah diberikan surat suara oleh petugas di TPS. Oke, baik. Nah, itu tadi tuh tips-tipsnya. Jadi yang pertama itu berarti kita buat adik-adik nih yang baru berusia 17 tahun yang belum punya KTP, segeralah dari sekarang buat iktp dan pastikan nama-nama masyarakat Badung itu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap ya Pak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan. Cepat sekali. Oh, lama lagi. Sudah menyempatkan hadir di podcast perdana kami. Wah, perdana loh ini Pak. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ketua KPU Badung, Pak Kayun. Dan saya ucapkan selamat bekerja kembali. Semoga kami berharap semoga Pilkada tahun 2020 ini berjalan lancar, aman, dan sukses. Akhir kata, saya Putih Yumi Antari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast kami. See you on our next podcast. Mungkin ada yang